Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sabat untuk Manusia. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 23 dan 27. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-murid Yesus memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Perkataan Yesus ini menegaskan siapa Yesus di hadapan orang-orang Israel dan di hadapan aturan hari Sabat. Dilihat dari kacamata atau sudut pandang dunia, Yesus memang manusia. Tetapi dari sudut pandang atau kacamata surga, Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia. Hanya manusia tidak bisa melihat kealahan dalam diri Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi memandang hari Sabat sebagai hari Tuhan. Sebagai hari Tuhan, mereka terikat dengan aturan tidak boleh bekerja. Larangan bekerja tidak hanya untuk pekerjaan utama, seperti berkebun, membajak, atau menggembalakan hewan ternak, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan lain, seperti memasak atau memetik bulir gandum. Pekerjaan memetik bulir gandum inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus tepat pada hari Sabat, hari yang sangat dihormati dan diistimewakan oleh orang Yahudi. Dan orang-orang Farisi yang sangat paham dengan hukum Taurat dan mengajarkannya, melihat bahwa ada yang tidak beres dengan para murid Yesus. Orang-orang Farisi pun merasa berhak menanyakan alasan Yesus membiarkan para muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat. Sebab jika hal itu dilihat oleh orang lain, bisa jadi hukum Taurat yang salah satu aturannya
melarang bekerja pada hari Sabat tidak lagi ditaati oleh orang-orang Yahudi. Dari sini kita dapat melihat bahwa tindakan Yesus membiarkan para muridnya memetik gandum pada hari Sabat bisa dimengerti secara keliru oleh orang-orang Farisi. Saudara-saudari terkasih, ada dua alasan mengapa orang Farisi salah menilai sikap Yesus. Pertama, Yesus dianggap tidak bisa mengajar dan mendidik para murid. Oleh karena itu, Yesus tidak layak dipuji-puji dan dihormati karena melanggar hari Sabat. Kedua, Yesus bisa dianggap tidak menghormati hari Sabat yang dijadikan sebagai hari Tuhan. Padahal, dalam beberapa kesempatan, Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Namun, semua itu terpatahkan oleh jawaban Yesus. Pertama, Yesus membiarkan para muridnya memetik bulir gandum karena saat itu para murid sedang lapar. Yesus juga melihat pada zaman dahulu, Daud serta para pengikutnya pernah makan roti sajian yang sebenarnya hanya dimakan pada para imam. Mereka melakukan itu karena lapar. Dengan kata lain, Yesus telah memberikan alasan yang paling mendasar bahwa kenapa dia mengizinkan para murid memetik bulir gandum, yakni kelaparan. Yesus melihat bahwa menolong orang lapar jauh lebih penting daripada sekedar mematuhi aturan. Kedua, orang Farisi lupa bahwa sesungguhnya semua aturan dibuat untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, hukum termasuk aturan hari Sabat dapat diabaikan atau dilanggar demi menyelamatkan nyawa seseorang atau sekelompok orang. Dan yang tidak kalah penting, Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Pemilik hari Sabat. Sebagai pemilik hari Sabat, Yesus paling tahu apa yang terbaik untuk manusia. Saudara-saudari terkasih, Allah tidak marah jika melihat manusia melakukan suatu kesalahan yang tidak fatal. Namun Allah pasti marah ketika kita tidak menghormati dan menolong sesama yang mengalami kesulitan. Sebab kalau kita membaca bagian Injil yang lain, ditemukan bahwa semua manusia dinilai oleh Allah berdasarkan perbuatan. Orang yang selama hidupnya peduli dan menolong sesama yang kelaparan, kehausan, tidak punya tempat tinggal, atau tidak mempunyai pakaian, dikasihi Allah dan masuk surga. Sementara ketaatan kepada hukum tidak masuk dalam penilaian Allah. Bagi Allah, hukum itu hendaknya membawa manusia kepada Allah. Hukum atau aturan tidak boleh membelenggu dan membatasi manusia untuk menolong sesama. Dan sesungguhnya, Yesus tidak mau terbelenggu oleh aturan hari Sabat yang terlihat suci dan mulia. Hal ini mengajarkan dan mendorong kita
untuk memperlakukan manusia melampaui hukum. Hukum dan aturan akan menjadi baik sejauh hukum dan aturan itu bermanfaat dan berguna bagi kita dan sesama. Apakah selama ini kita hanya sekedar mematuhi aturan dan tidak peduli dengan nasib sesama yang butuh pertolongan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan dan mendorong kami umat-Mu supaya kami lebih mementingkan perbuatan baik yang bisa dirasakan sesama kami daripada hanya sekedar mematuhi hukum. Berilah kami keberanian sehingga aturan tidak membelenggu kami dalam berbuat baik. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.